Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurnia Ramadhani dari Prodi Kehutanan dengan NIM 21061128. Bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang dapat terwujud dengan baik? Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu arti Pancasila. Pancasila itu bukan hanya sekedar lambang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya panca itu 5 dan sila itu asas atau prinsip. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Kebebasan untuk masyarakat dalam memeluk agamanya masing-masing, dan masyarakat juga tidak menistakan agama lain dengan menjunjung tinggi nilai kerukunan umat antar beragama yang satu dengan yang lainnya. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Rasa cinta, kasih, dan kepedulian terhadap sesama manusia dan semua warga Indonesia memiliki hak yang sama dan setara dalam memenuhi kesejahteraan. Contohnya, saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul. Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Walau 1000 pulau memisahkan Nusantara, namun kita tetap satu, yakni satu bangsa dan satu negara. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, haruslah tetap menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan, seperti pemilu, karena suara rakyat adalah suara kesatuan. Yang kelima, sila terakhir dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, damai, dan sentosa, seperti bekerja sama. Implementasi Pancasila sangat penting dalam kehidupan. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, kita harus tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena jika tidak kita yang mengamalkannya, maka siapa lagi? Bagaimana upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila di zaman modern saat ini? Salah satu upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila di zaman modern saat ini adalah mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, otomatis diri kita telah dibentengi oleh nilai-nilai Pancasila itu tadi, sehingga efek dari zaman modern saat ini yang bisa berpengaruh besar pada diri kita itu dapat diatasi, sehingga nilai-nilai Pancasila dan isi dari kandungan Pancasila itu tetap terjaga walaupun pada zaman modern saat ini. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu bagaimana? Pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Alasan prinsip yang menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup. Karena Pancasila memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Bagaimana cara saya mengaitkan materi Pancasila yang telah saya dapat
dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Nah, setelah mendapatkan materi Pancasila, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sesuai sila keempat, bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi banyak kita lihat bahwa sekarang banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar. Pandangan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman pada kasus konflik Poso. Nah, konflik Poso itu terjadi di Sulawesi Tengah antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Nah, konflik ini terjadi pada akhir tahun 1998 sampai tahun 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Nah, karena demokrasi di Indonesia itu memberikan kebebasan terhadap warganya atau rakyatnya dalam menentukan segala sesuatunya. Tetapi karena konflik keberagaman tadi, terjadilah konflik antara Muslim dan Kristen. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil jawaban saya mengenai UTS Pendidikan Pancasila. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.